Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana cara menjaga pandangan karena saat mengendarai sepeda motor atau mobil sulit untuk tidak menunduk pandangan, Ustadz? Karena hampir pasti Sulit untuk menundukkan pandangan. menundukkan pandangan ya. Nanti kalau nunduk terus, oke. Ya, karena hampir pasti saat mengendarai kendaraan akan terlihat yang tidak pantas untuk dilihat, seperti terlihat perempuan yang terbuka auratnya. Dan yang kedua, bagaimana menjaga syahwat dikala seorang pemuda yang belum menikah selain dengan memperbanyak puasa. Fadal. Baik, yang jelas di situ bahwa memang eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada kaum mukminin ataupun kaum mukminat ya untuk di situ menundukkan pandangan. Maksud menundukkan pandangan di situ adalah ya menjaga dan mengendalikan pandangan kita ya dari melihat hal-hal yang diharamkan secara sengaja. Ya, jadi intinya di situ bahwa bukan maksudnya menundukkan pandangan itu kita harus melihat ya, menundukkan kepala kita terus pandangan kita harus terus ya melihat ke bawah. Ya, jadi maksud di situ mengendalikan ya pandangan kita itu supaya tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan itu secara sengaja ya dari keinginan dan niat kita gitu kan. Ya. Karena masalahnya kita dapati bahwa aktivitas ya seseorang apalagi dia bekerja, apalagi dia ya tentu dia akan keluar dari rumahnya ya. Ya udah dia pertama di situ fokus ya istilahnya di situ untuk berjalan istilahnya dari rumahnya itu menuju ke tempat kerjanya. Ya. Jadi dia fokus ya dalam mengendarai kendaraan itu ya untuk melihat istilahnya di situ tujuannya melihat melihat kanan kiri itu dalam rangka untuk kehati-hatian ya untuk menjaga di situ jangan sampai terjadi sesuatu ya di dalam perjalanannya ya karena kan bukan hanya dia ya gitu kan yang menjadi pengendara di sana banyak ya para pengendara yang lainnya sehingga di situ memang dia perlu selalu waspada kan gitu jadi nggak bisa juga dia harus lurus terus pandangannya ke depan ya pasti dia tengok kanan tengok kiri barangkali nanti ada orang nyebrang ya misalnya atau apalah begitu kan intinya di situ dia pasti akan melakukan itu semua ya selama dalam perjalanannya ya kan dan seseorang ketika dia walaupun tidak menggunakan kendaraan misalnya berjalan kaki ya karena mungkin tempat kerjanya dekat ya itu dia usahakan bagaimana fokus ya dari tempat tinggalnya dari rumahnya menuju ke tempat kerjanya ya jalan seperti biasa sewajarnya ya tidak istilahnya sesuatu yang seolah-olah dibuat-buat ya seperti kaku ya begitu kan ya kan jadi intinya di situ kendalikan saja ya bagaimana ya pandangan dia itu agar tidak diumbar ya untuk menyengaja ya melihat ya dengan istilahnya minat dia begitu kan sengaja di situ untuk melihat kepada hal-hal yang diharamkan ya jadi itu istilahnya jadi makna menundukkan pandangan yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya itu adalah mengendalikan ya dan menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan ya maksudnya dengan tidak menyengaja diri ya untuk melihat itu. Adapun istilahnya misalkan ada terlintas ya begitu maka udah jadi apa yang terlintas itu jangan kemudian dimasukkan ke dalam hati ya atau dia kalau mau istilahnya membuat penjagaan dia bisa beristighfar ataupun istilahnya bisa berzikir ya dengan zikir-zikir yang memungkinkan bagi dirinya ya kan ya ini sebagaimana halnya tentunya ketika Nabi SAW ya bersama dengan Al-Fadl bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma ya ketika di situ Al-Fadl dibonceng ya oleh Nabi SAW di atas tunggangannya kemudian melintas di situ beberapa wanita dan kemudian tentunya Al-Fadl ya melihat istilahnya para wanita itu melintas tapi ketika di situ ingin menengok lagi untuk kedua kalinya itu dipalingkan ya istilahnya kepalanya ke arah yang lain jadi istilahnya apa yang
apa yang tidak sengaja tadi ya tidak dianggap. Artinya bukan sesuatu yang memang dianggap istilahnya bahwa Al-Fadl itu bersalah. Tapi ketika Al-Fadl Ibn Abbas mencoba untuk menengok dengan sengaja ke arah mereka, ya kan, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Istilahnya dipalingkan di situ ke arah yang lain, ya, istilahnya di situ pandangannya. Nah, jadi intinya ya seperti itu, ya, sama seperti halnya yang tadi sudah disampaikan. Ya, kita berusaha. Jadi kalau apa yang melintas di depan kita sekali, ya udah melintas ya begitu kan. Tapi kita kemudian jangan setelah melintas, dicari lagi gitu, mencoba penasaran kan gitu ya, menyengaja untuk melihat. Nah ini yang istilahnya dorongan, istilahnya melihatnya itu oleh dorongan minat seseorang, ya itulah yang akan bisa menjadi dosa begitu kan. Nah, adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua ya, untuk seorang pemuda yang belum menikah tadi ya, bahasa sekarang ya begitu ya, masih belum menikah tah? Udah nikah? Siapa? Ya tadi itu yang pertanyaan kedua, belum ya, menikah. ketika dia belum menikah, gimana apa gitu kan istilahnya kiatnya selain istilahnya dengan memperbanyak puasa. Ya itu kan memang hal yang paling ditonjolkan oleh Nabi SAW di situ adalah kaitan dengan bagaimana untuk puasa itu bisa menjaga ya hawa nafsunya kan gitu ya. Salah satunya kan gitu, dengan istilahnya puasa itu bisa menahan ya syahwatnya. Ya, tujuan daripada puasa tersebut ya, karena sebagaimana kata Nabi SAW, fa innahu lahu wija, maka istilahnya yang namanya puasa itu menjadi benteng perisai ya, istilahnya bagi dirinya, yang bisa di situ menahan syahwatnya. Karena umumnya seseorang yang berpuasa itu memang ya dari sisi fisiknya itu ya apa ya istilahnya energinya itu kurang lah gitu kan. Nah sehingga di situ dengan kurangnya energi tersebut, maka keinginan-keinginan yang berkaitan dengan masalah fisik ya itu menjadi terbatas gitu kan. Nah itu salah satu tujuan ataupun salah satu hikmah ya daripada berpuasa ya, memperbanyak puasa. Nah namun di situ ya itu semua harus dilakukan tentunya dengan niat yang benar ya gitu kan, berpuasanya ya dengan niat yang benar. Dan juga selain itu tentunya seseorang bisa melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat ya kan, ya menyibukkan di situ pikirannya dengan hal yang bermanfaat, apakah itu membaca buku ya, ataupun mungkin ya bekerjalah gitu kan, misalnya bekerja apapun yang istilahnya bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya atau bagi orang lain ya kan. Kalau misalkan seseorang masih punya orang tua ya, dan dia bisa menyibukkan diri ya istilahnya dengan membantu kedua orang tuanya ya, atau ya apa saja di situ yang dianggap bermanfaat ya istilahnya. Intinya di situ seseorang bisa mencari kesibukan ya, juga dengan misalnya kalau dia punya apa ya istilahnya komunitas ya, istilahnya teman-teman yang istilahnya bergerak dalam bidang sosial kah atau apa begitu kan, yang juga bermanfaat ya bagi khalayak manusia, maka itu juga bisa menjadi salah satu alternatif ya, supaya di situ pikiran-pikiran yang buruk ya ataupun keinginan-keinginan yang buruk itu bisa tercegah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.